Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, tepatnya hari Senin pada maghrib, kajian kita ketika itu judulnya menjatuhkan kehormatan seorang muslim, bahaya akibatnya, dan apa sanksi hukuman azab sisa yang akan diperolehnya di dunia dan akhirat. Maka pada malam hari ini sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu mencela peristiwa, kejadian atau benda dan orang tertentu. Apa hukumnya? Maka itu kita awali dulu dengan hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya nomor 1977, berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min bitta'an. Bukalah seorang mukmin itu mukmin yang sempurna imannya, suka mencela. Walal la'an, dan tidak pula suka melaknat. Walal fahish, dan tidak pula suka berkata keji. Walal badhi, dan tidak pula suka berkata kumuh, berkata jorok, atau berkata hal-hal yang arahnya ke bawah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, masih riwayat Tirmizi dari Abu Darda, Rasulullah SAW sabda bunyinya, ma syai'un athqalu fi mizan mu'min. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat selain daripada min khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yubghidu, benar-benar benci al-fahish, orang suka berbuat dan berkata keji. Wal badhi, itu suka berkata kumuh, berkata kotor. Mari kita pahami. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin itu, kalau betul-betul dia mukmin yang berilmu dia dengan agamanya, dia akan memilah dan memilih, memikirkan, merenungkan apa yang akan diucapkannya. Apakah ada manfaat, faedah, untungnya atau tidak. Apalagi kata-kata itu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebab seseorang kalau tidak memikirkan dan tidak merenungkan apa akibat ucapannya, bisa-bisa satu ucapan menjatuhkan orang, menjerumuskan orang ke neraka. Kita ambil satu contoh hadis. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu ucapan, suatu perkataan atau sepatah kata, tapi perkataan itu tidak dipikirkannya, tidak direnungkannya akibatnya atau apa yang akan timbul daripada perkataan itu. Rupanya perkataannya Allah redha. La yulqi laha balan, dia tidak berpikir
Apa yang diucapkannya, rupanya apa yang dikatakan itu Allah ridha. Yarfa'ullahu biha derajat. Lantaran itu Allah angkat derajatnya dengan satu kata, satu patah kata itu. Sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, dia berkata dengan satu patah kata, bil kalimati min sakhatillah. Rupanya ucapan itu, perkataan itu walaupun sepatah, Allah murka, Allah benci, Allah tidak senang. Sebenarnya tidak berpikir. La yulqi laha balan, dia tidak berpikir. Kalau bahasa awaknya pokoknya malantong, pokoknya mengecek. La yulqi bahalan, la yulqi laha balan, tidak dipikirkannya, tidak direnungannya, tidak dikajinya, tidak analisanya, kecek pokoknya melompek. Rupanya kata yang diucapkan itu walaupun sepatah, Allah murka, Allah tidak senang. Min saktillah, termasuk ucapan yang Allah benci, murka. Dia masuk ke dalam jahanam, neraka, meluncur jatuh ke bawah, lebih jauh daripada jarak timur dan barat, hanya satu patah kata. Saya ulang yang terakhir ini menggarisbawahi. Gara-gara satu patah kata, hadis Sahih Bukhari 6478. Gara-gara satu patah kata, satu ucapan saja, yang kata itu, yang kita ucapkan itu, rupanya Allah tidak ridha, tidak senang, murka dia. Min sakhatillah. Termasuk kata itu membangkitkan murka Allah. Akibat katanya itu, dia bisa jatuh, meluncur, masuk jahanam yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Jika begitu, mesti kita memilih-milih, memilah-milah, memikirkan, merenungkan apa yang akan kita ucapkan. Apa model kata-kata itu? Misalnya mencaci cerca perbuatan Allah, bisa membayar. Mencela, mengutuk, atau mengatakan kata-kata syirik, dan seterusnya. Kita nukil satu hadis. Qala Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Bukhari 4826, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim 2246. Bunyinya begini. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, yu'zini ibnu Adam, aku disakiti. Yu'zini, aku disakiti, dan aku dimaki, dan aku dicaci oleh anak Adam ini. Ya, saya ulang. Yu'zini ibnu Adam, aku dicaci dan aku dimaki oleh anak Adam. Yasubbud dahar, dia caci masa, dia cela masa atau waktu. Padahal aku adalah pemilik waktu. Wa ana dahar. Dan biadil amru, di tangankulah semua aturan. Uqallibul lail wan nahar, aku mengatur malam dan siang silih berganti. Ini contohnya. Mencaci, mencela, mencela masa atau waktu. Kita pergaris bawahi, kita mau jadi kiai lu jadi. Bicara ya penikah lah. Masa-masa waktu, musim-musim. Kami contoh.
cuaca ekstrim, musim petaka, musim bencana. Itu kata-kata mencela masa. Tiba di angin, la tasubburih, kalian jangan mencela angin. Karena dia hiya ma'murah, angin itu diperintah. Angin itu tidak akan bergerak, tidak akan bertiup kalau tidak diperintah, dia makhluk Allah. Intinya, jangan cela, jangan caci, jangan maki perbuatan Allah, ketetapan Allah, kebijakan Allah. Menyakitkan Allah. Masuk mencaci hujan, mencela hujan. Justru kita diajari doa kan? Diajari doa kalau hujan turun. Ini contoh-contoh. Ya, awalnya orang mukmin itu bukan orang suka memaki, suka mencela. Dalam hadis ini sebutkan begini, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tasubburih. Kalian jangan mencela, jangan memaki angin. Kata Nabi, fa idza ra'aitum ma takrahuna, kalau kalian melihat apa-apa yang kalian tidak senangi lantaran angin, lantaran angin bertiup atau berembus, kalian menampak atau melihat sesuatu yang tidak kalian senangi. Kok pohonlah tumbang, debu berterbangan, atau listrik padam, atau rumah runtuh, tidak senangi lantaran angin cakap tu. Faqulu, ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadiri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Ya Allah, aku memohon, atau kami memohon kepadamu ya Allah, kebaikan dari angin yang bertiup ini. Tentu. Dan kebaikan yang terdapat dalam angin ini. Wa khairi, dan kebaikan untuk apa angin ini perintah bertiup. Bukan mencaci, bukan mencela. Ya, tanpa sengaja kita cok keluar kalimat itu. Angin kolera dan sejenis kalimat. Jangan cela angin. Kenapa? Angin itu diperintah, ma'murah, disuruh. Jangan cela hujan. Hujan itu rahmat turun. Jangan cela waktu, peristiwa dan kejadian yang ada di waktu itu. Tidak ada semuanya baik. Kalau kamu tidak senang, kamu tidak suka, lantaran tidak ketujuan, tidak sesuai, atau berbeda dengan apa yang kamu kehendaki, jangan cela. Minta kebaikannya. Tiba di angin, minta kebaikannya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan daripada angin yang berhembus bertiup ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang terdapat dalam angin ini. Wa khairi ma umira bi, dan kebaikan untuk apa angin ini diperintah bertiup. Wa na'udzubika min syarri hadhiri, dan aku atau kami berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan angin yang bertiup ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang terdapat dalam angin yang bertiup ini, wa syarri ma umirat bih, dan keburukan untuk apa dia diperintah bertiup. Ini yang diajari. Jadi bukan mencela, bukan mencaci, bukan mengutuk, bukan mengumpat, bukan menyupai, bukan melaknati. Tidak boleh.
Karena orang mukmin itu bukan pelaknat, bukan pengupat, bukan pekutuk, bukan pencaci. Nah, kita awali hadis tadi itu. Laisal mu'min. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, mencela, memaki. Walal la'an, suka mengkutuk, suka melaknat. Walal fahish, suka berkata kotor, kata keji. Walal badi, suka berkata-kata kumuh, kata-kata jorok, kata-kata porno. Kalau ada dalilnya, baca cari itu tidak boleh. Apa dalilnya? Sampai kucing teh, tidak ada hadisnya. Aku hadisnya. Orang mukmin bukan orang yang suka berkata-kata kumuh, kotor, jorok. Kalau begitu, orang yang suka sumpah serapah, melaknat, mengkutuk, mencaci, cerca, seketik kalau ada, seketik jangkang lah, kapunduang lah, macam lah bahasanya, imannya patut dipertanyakan. Karena kata-katanya keluar. Yang paling takut kita tadi adalah kata yang terucap itu, andaikan ada yang tidak disukai Allah, dimurkai Allah, sehingga menyebabkan orang terseret masuk neraka. Makanya orang mukmin dikatakan, jika kamu beriman kepada Allah hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kul khairah, kata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Liasmut, atau hendak diam. Diam itu bagus daripada bicara yang tidak baik. Nah, kajinya, kenapa disangkut, dihubungkan kata-kata itu dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Disangkutkan siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir. Ba mengkok kisinan disangkuian. Kato-kato. Sebab siapa yang beriman kepada Allah, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha mengawasi, Allah yang Maha dekat, Allah yang menyaksikan, Allah yang tidak luput baginya segala apa dan apapun juga, dan percaya pula dia, yakin pula dia kepada ada hari akhirat, hari pertanggungjawaban, bahwa semua apa yang diucapkannya akan dipertanggungjawabkannya. Maka siapa yang beriman seperti itu, katakan yang baik enggak, yang bisa menutup mulut orang iman. Enggak bakal lama di Indonesia. Tentulah di media anda percaya. Lapih selapih-lapih. Bak katonosin miang. Mencaci, memaki, mengupat, mengutuk, menuduh, merekayasa, membikin-bikin berbagai macam asumsi. Luar biasa bahayanya. Orang mukmin tidak. Karena orang mukmin itu bagaikan orang membidik sesuatu. Sebelum dia melepaskan anak panahnya, dibidiknya dulu. Ditenok-tenok, ditanek-tanek, dipas-paskan. Namanya sniper. Sebelum kato di lapihan, tanek-tanek, bidik-bidik, calik-calik, tepatkan saudara. Bukan melenceng. Namanya tasdid. Sadid. Wa qulu qawlan sadida. Katakan perkataan yang lurus, yang tepat, yang benar. Jangan sampai melenceng. Ke situ kita diarahkan. Nah, jadi judul kaji kita, mencela, mencaci, memaki. Lantaran ada peristiwa dan kejadian tertentu. Tidak boleh hukumnya, haram. Apakah yang kita caci itu benda, atau peristiwa, atau orang? Tidak boleh. Karena orang mukmin bukan pencaci, bukan pencela. Termasuk memaki orang mati, tidak boleh.
Orang mati tidak boleh caci. Tidak boleh sama sekali. Nanti kita rinci. Bahkan mencaci sembahan orang lain pun tidak boleh. Itu ayat itu. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 108 bunyi, La tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci, memaki sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Jangan caci. Kita ulang. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 108. La tasubbu, jangan kalian memaki, mencaci. Alladzina yad'una min dunillah. Apapun yang disembah orang selain Allah. Kenapa? Nanti dia balas mencaci Tuhanmu. Fayasubbullah. Nanti dia balas mencaci Allah. Adwan bighairi ilm. Melampaui batas. Lebih daripada apa yang kita caci. Ini tanpa sadar kaum muslimin ada begitu. Bahkan penceramah juga mencaci. Cium ala pen bisa 10 kalau pennya. Jelas-jelas itu syirik. Jelas-jelas apa yang mereka sembah itu bukan Allah. Pelakunya musyrik. Tidak boleh caci apa yang mereka sembah. Kenapa? Balik kita. Kepada kita melantunnya. Menepuk air di dulang, kepercik muka sendiri. Dalam ayat, La talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Salah satu penafsirannya adalah, di antara 4 penafsiran, salah satunya, kamu jangan cela orang lain, nanti dia balas mencela. Jadi kalau kita mencela diri, tidak mau. Tapi kalau kita cela orang lain, berarti kita minta dia mencela diri kita lebih daripada apa yang dicela. Cela bapaknya, barangkali sampai kakek nenek moyang kita celanya. Contoh kasarnya, Pak kali kau, baliknya 10 kali itu. Jadi agama mengajarkan jangan cela. Kalau surah Al-An'am tadi katakan ayat 108, jangan cela, jangan maki apapun yang disembah manusia selain Allah. Biar saja. Tahu pengikutnya, tahu penyembahnya, dia balas memaki Allah, melampaui batas. Awak kalau bertangka, orang cecek lah. Cecek pakna, cecek biayanya. Cecek saudara, cecek lakinya, cecek bininya. Mengkau tutua boleh nak awak. Tahu mengkau tutua? Tidak. Itulah sosiko modoh. Ambo mengkau bahasa Indonesia, acara aku ditayangkan. Jadi ada kritikan dari Kalimantan, dari Jawa. Janganlah bahasa Minang melulu. Karena kami juga menyimak. Makanya kita. Kalau mau bahasa Indonesia kan medok sebenarnya. Medok sebenarnya. Tapi diajar-ajar aja supaya mengerti orang. Mangka tutui balehnya kawak. Ya. Bertubi-tubi bahasa Indonesia-nya. Kau contohnya orang bahasa Indonesia aja, tidak tahu. Satu peluru dilepaskan, balasnya sampai balik balasnya. Kalian boleh caci, tidak boleh mencela, tidak boleh. Intinya, jangan suka mencela, jangan suka mencaci. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para penyembahnya. Itu juga mencaci orang mati tidak boleh. Nanti marah nak cucunya. Tidak boleh. La tasubbul amwat.
dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, kata beliau, Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1393, la tasubbul amwat, jangan kalian mencaci cela orang yang sudah mati. La tasubbul amwat, jangan kalian atau kamu mencaci mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis lain, Imam Tirmizi meriwayatkan 1982 nomornya, la tasubbul amwat, jangan kamu caci, kamu cela, kamu maki orang-orang yang sudah mati. Fatu'zul ahya, itu dapat menyakiti orang-orang yang masih hidup. Nanti dibalasnya. Ada sekian penjelasan ulama. Hadis ini diawali dengan la itu menunjukkan tidak haram hukumnya. Haram hukumnya. Bahwa orang mati dicaci, dimaki, dia tidak pandai bela diri, tidak bisa apa-apa. Kalau mencaci orang hidup masih bisa dia bela diri, kalau mati tidak. Mereka setelah mati telah mendapatkan balasan atau sanksi atas perbuatan mereka. Jika mereka orang baik-baik, mereka telah mulai menikmati hasil kebaikan. Tetapi jika mereka tidak orang baik-baik, mereka juga telah mulai menerima kejelekan keburukannya. Untuk itu jangan caci lagi. Kamu yang mencaci bisa jadi kamu lebih parah daripada orang itu setelah kamu mati. Setelah matinya, kau maaf kah? Maaf. Pajak kepunduan kau dulu aja dah. Kau nak aku buat pajak kepunduan kau dulu jangan. Nyalah selesai. Awak kalau mati entah lebih daripada itulah. Dia telah mendapatkan, dia telah menerima, dia telah memperoleh apa hasil daripada perbuatannya ketika hidup. Jika baik, dia telah mulai menikmati kebaikan. Jika buruk, dia sudah mulai merasakan. Tapi kamu jangan caci, kamu belum tentu lebih baik daripada mereka. Satu. Di samping memang kita dilarang caci mencaci. Yang kedua, menyakiti perasaan anaknya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau keluarganya, atau murid-muridnya. Ceceklah presiden awak meninggal, ke saya presiden meninggal. Ini punya murid, ini punya pendukung, punya fanatik, ceceklah. Nampak dia bangis awak. Dia akan balas lagi mencaci kita. Anaknya, saudaranya mendengar, itu tu'zu al-ahya, kamu menyakiti orang yang hidup dengan mencaci orang sudah mati. Gunanya mencaci tidak ada, kecuali para ulama membolehkan kalau yang mati itu orang-orang fasik, dan ada gunanya kita maki, seperti Abu Lahab, tabbat yada atau Firaun, jelas-jelas. Tapi pada dasarnya tidak bagus kita mencaci, mencela, karena orang mukmin bukan pencela. Mencela, mencaci, memaki orang mati termasuk bergunjing yang diharamkan. Bedanya, orang yang masih hidup kita pergunjingkan, satu saat kita bisa minta maaf sama dia. Atau kalau tahu dia kita pergunjingkan, lalu datang kepada kita, lalu dia bela diri. Itu sinan salah sangko mas. Patang terengah dan mau bisik-bisik je kawan-kawan, sinan mempakecik namo yo. Bisa bela diri kan? Sebenarnya angku salah sangko. Balutok balulu ase kecik orang tu yes.
Besar lah jadi. Bisanya bela diri. Sebenarnya apa begini. Tapi orang mati tidak bisa bela diri. Kasih awak minta maaf. Ke keluarganya, itu tidak ada sangkut paik keluarganya. Ke keluarganya minta amehnya. Piti. Ini tidak boleh. Dan itu termasuk ghibah. Gunjing. Gunjing dua. Gunjing orang hidup dan gunjing orang mati. Itu kata ulama. Ini boleh. Bahkan kita tidak tahu akhir hayat kita apakah baik atau buruk. Cece orang cela-cela orang mati nak sembahyang. Matinya. IWC matinya. Awak kalau tentu awak dimati lah. Dalam keadaan mengamati. Husnu atau su'u dima sadang manga bila dalam keadaan apa awak dah tahu orang mati lah jeleh awak cela orang. Kadang-kadang awak mencela orang, suatu saat nanti kita akan menerima balasan celaan itu lebih daripada apa yang kita cela. Intinya memang tidak boleh kita mencela, tidak boleh memaki, mengutuk, mengupat, sumpah serapah, melaknat. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin itu kata-katanya dipikirnya keluar. Diranuang-ranuangkannya. Baru. Kalau kecil komandan kami dulu tidak panggang berdutuk saja. Kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dipikir-pikir. No lama kato di peketuan. Lama dagiang dikunyah-kunyah. Balilah sate dulu saja dagiang sekali. Lama ada. Kunyah-kunyah. Walaupun tidak bagi orang yang galimi kunyah-kunyahnya itu. Bentuknya lama dagiang kuda kunyah-kunyah. Ada awak belulu saja sekali. Belutuk saja. Tidak boleh. Kau kita sampaikan. Termasuk mencela penyakit pun tidak boleh. Tidak boleh. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan. Ketika itu sedang sakit. Kata beliau kepada si perempuan yang sakit itu, dia sedang menggerutu. Namanya Ummul Musayyib. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim 2575 disebutkan bahwa dari Jabir, semoga Allah meridai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummil Musayyib. Rasulullah masuk menemui, menjenguk Ummul Musayyib. Lalu dia berkata, "Malaki ya Ummul Musayyib? Tuzafzifina." Kenapa engkau, wahai Ummul Musayyib, badanmu bergetar hebat? Menggigil soalnya. Katanya menjawab, qalat al-humma. Amo dah mempani Rasulullah. La barakallahu fiha. Iko tidak ada berkahnya. Amo dah mempani yang tidak ada keberkahan daripada Allah sedikit pun, katanya. Jadi mencela sakit. Kata beliau menjawab, faqal la tasubbil humma. Wahai Ummul Musayyib, janganlah engkau mencela demam. Janganlah. Mencela demam. Fa innaha, karena demam itu tudhibu khataya bani Adam. Demam itu dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana alat pemanas besi bisa menghilangkan karat-karat besi. Baiklah ke tukang alas, besi-besi berkarat hilang dengan panih. Ya panggangnya api berdarah keluar. Begitulah demam. Jadi sakit pun tidak boleh celah. Sakit itu di samping musibah sebagai ujian, juga mengingatkan kita ada dosa.
ada dosa. Mengingatkan kita lupa bersyukur selama ini. Salah satunya sakit itu adalah penggugur dosa-dosa. Maka siapa yang sakit, terima saja sakit. Berusaha untuk berobat. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan mengutuk, jangan mengupat. Jangan katakan, ya Allah, tuk sebarik mana penyakit nak taluk dia. Jangan. Rahmat sedang bercucuran kepada orang sakit. Karena di balik sakit itu terlalu banyak rahmat. Lebih-lebih demam panas. Demam panas itu salah satu sakit yang disukai oleh Abu Hurairah. Karena seluruh tubuhnya merasa sakit, seakan-akan berguguran semua dosa-dosanya. Bagaikan dedaunan berguguran ketika digoyang. Begitu gugur dosa. Jadi Allah sedang mencurahkan rahmatnya, ampunannya, dan Allah melatih kesabaran kita dan menaikkan derajat kita, menambah pahala kita. Kita cela, mencela perbuatan Allah. Ini tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Karena apa? Tadi jelek, buruk, tidak rancak, tidak elok itu kan mulut awak saja. Mulut awak saja. Makanya gagal, tidak berhasil, tidak jadi, jangan cela. Karena di balik itu kadang-kadang terlalu banyak hikmah dan rahasia. Barangkali kita mengalami kegagalan, atau tidak jadi, atau ditipu, atau dikhianati, atau dicurang, atau dipancung haji orang, atau pancung haji. Aku ya bahasa awak pancung haji. Bahasa Indonesia ni pancung haji. Kau selalu dipancung ni suka. Dalam berjuang, dalam bersama-sama, kawan kau ada nan menikuang untuk itu. Dipancung haji enggak? Ya perlu lah. Pancung haji mana? Kalau martabak kue pancung lama, ikut pancung haji enggak? Nama dia dikelok kandang awak pecunya. Jangan cepat dulu pajak kolera kemana cepat kolera. Pajak kepunduang tidak selesai. Patuilah. Atau lebih ni sakit kesakit je. Kerja ikon tu. Jangan celah. Jangan celah. Ketika kita dapat musibah tu, awak serang ditegur. Tidak orang salah tu. Orang tu alat untuk menegur awak. Bercontoh ni. Jadi ya. Panik semua kan? Biarlah orang azan, awak kan azan sontalin. Ujian. Tanyalah ke Pak Yaman ujian. Pernah murid bangih ke Pak Yaman ketika Pak Yaman membagian soal ujian? Bukan tak banginya? Itu. Berbeda jawapan awak nak. Nyo tahu nyo sedang uji. Ini soal ujian cakap tu, wagi ya, tak banginya. Tak banginya kawal. Ini berusaha menyelesaikan jawab. Kadang-kadang supaya terjawabnya celik jimat. Tapi nak bangi ke guru tu. Nak bangi. Kita bawa contoh kepada Allah. Allah sedang memberikan kita ujian. Melalui soal ujian. Walaupun ada orang yang macam biak soal ujian, ada petnya. Jadi kita serang sakit, di musibah, kita cabiak musibah tu. Ada yang tak ingin uji? Tak ingin uji. Musibah, sakit, gagal, tidak jadi, ditipu, dikicu, dikhianati, dicurangi, ditohok, dipancung haji, ditikuang nyawa, ditungkain tercelapak, yang tamat terkongkam misalnya. Atau naik nak kepentingan kuri, sakit kuat misalnya. Ilokok nak pangkaya, punggungan ladi, macam-macam istilahnya. Semuanya itu soal ujian. Soal ujian. Ma min syai'in. Tidaklah sedikit pun atau sesuatu apapun yusibul mukmin yang menimpa seorang mukmin
min nasabin. Satu hal seperti nasab, kelelahan luar biasa, atau wasab, penyakit-penyakit yang tak kunjung henti. Yang pertama mangua, kini betul, sesuatu menggigil tu kepala peniang-peniang, pinggang yang angit lah. Nanti ini kaki kita pocong. Nah, kini kau makan tak boleh. Antang disakit saya kolera penyakit majan. Daun bantoi, daun kecang, sakit dado, sakit pinggang, diurut-urut terasa. Itu baiknya. Tidak sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin, nasab, wasab. Kalau nasab kelelahan, wasab sakit-sakitan, wala hazan, tidak pula kesedihan. Tidak pula kesedihan. Hatta sampai-sampai kedukaan, kecemasan. Melainkan itu illa yukaffirullahu bi'anu sayyati. Melainkan dengan cara begitu Allah hapuskan kesalahannya. Berarti tando-ado salah wak. Tidak satu pun orang ditipu musibah melainkan tando-ado salah. Nabi kena musibah je, tapi bukan lantaran salah, karena Allah ingin menaikkan derajat beliau. Kalau awak dapat musibah, tanda salah, ada salah. Sakit kepala seketik pun ada salah, Pak. Nah, dengan cara begitu Allah ingin menghapuskan kesalahan kita, ingin melatih kesabaran kita, dan menambah derajat, menambah pahala dan menaikkan derajat kita. Kita caci perbuatan Allah itu. Kau masalahnya kan awak, tak caci. Minta saya sabar ya Allah, kurang sabar sama Rasulnya Allah. Beri mu kesabaran. Beri mu kesabaran. Dan segala macam. Ini sadarilah bahasa apapun perbuatan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Cuma kadang-kadang kita sedang mengalaminya, buruk doa. Atau dalam doa. Gunanya doa itu diajari kita doa. Angin bertiup, kau doanya. Hujan turun, kau doanya. Kilat sabung bersabung, guru, kau doanya. Gempa, kau doanya. Tak ada doa. Tak ada, semuanya ada doanya. Cuman kita yang kadang-kadang doa kita memburuk. Angin kolera macam. Awak kepala layang? Kencang. Awak ni salah. Hari mesin kancang ni bawa kau layang awak salah. Kepala kadang bawa kau beli topi pendek ketek. Itu salah awak kan. Jadi inti kaji awak semalam kini Bapak Ibu. Dek menang orang azan kau lah nuleh lah. Lagi azan lo dah sana. Inti kaji kita bahwa mencaci mencela peristiwa, keadaan, kejadian, atau benda mati, benda hidup, termasuk mencaci mencela masa dan waktu, adalah bukan perbuatan pekerjaan laku seorang mukmin, dan itu hukumnya haram, karena orang mukmin bukan pencela. Lebih-lebih mencela perbuatan Allah. Sifat orang cela tapi bentuk orang jan. Bantu orang le bentuk baru. Jangan. Bantu tu nak Pak Mandi ni baik tu. Pak Yaman kan gagah gua. Apakah rangai Pak Yaman membuat bentuk Pak Yaman? Tak boleh. Tapi laku Pak Yaman pujilah. Sebab Pak Yaman membuat. Tanang ancak gagah Pak Yaman ku. Iduang na mancuang ke dalam. Bibinya coba pinang balai kapak. Mahal sekali. Kanian oleh batu budu aja. Mahal sekali. Tidak masalah. Karena itu laku. Laku silakan. Tapi kalau bentuk jangan. Jangan. Bantu baru, bantu kukang. Jangan. Takut awak beko. Perbuatan Allah cela, kok jangan-jangan itu menyebabkan kita tergelincir masuk. Pikir-pikirlah dulu. Mau tutup kaji gua dengan sore
dengan firman Allah Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang benar, yang lurus, yang tepat, jangan sampai melenceng. Itu perintah orang beriman. Sadida itu berarti menanek-nanek, lamu menanek itu. Nak nu mengecek pun begitu, timbang-timbang, pikir-pikir, agak-agak. Kalau dua mina lah selesai kedua salahnya. Mandi di Lelia, ya mandi Lelia, mengecek di bawah. Dapatnya menjelek-jelek. Itu kaji kita. Intinya kalau ada P. Jadi encak je bunyi keluar bunyi. Ya kan? Kita terangah kada keluar kan? Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.